Assalamualaikum Bu Una. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruri. Iya, Bu Una kemarin menghubungi saya. Mohon maaf ya, kemarin saya belum ada waktu. Baru ini ada waktu. Nah, memangnya ada apa Bu Una? Iya Bu, begini. Jadi tuh saya ingin seperti mencari teman curhat gitu loh Bu. Karena saya ingin mencurahkan keluh kesah saya yang saya rasakan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu Bu. Begitu, baik. Berarti tujuan kita berdiskusi hari ini apa Bu Una? Tujuan kita berdiskusi hari ini yaitu saya itu ingin mencari sih bagaimana sih Bu untuk solusi yang bisa saya laksanakan atau saya berikan pada saat kegiatan pembelajaran gitu Bu. Oke, terutama dengan mata pelajaran yang Bu Una ampuh ya. Iya Bu. Oke, baiklah, berarti tujuan Bu Una berdiskusi pada hari ini adalah untuk mencari teman yang bisa mendengarkan Bu Una dan menyelesaikan masalah Bu Una. Iya Bu. Oke, baiklah. Juga kurangnya kuota yang dimiliki oleh peserta didik itu saya rasa menjadi kurang antusias gitu loh Bu. Setiap mengikuti pembelajaran sosiologi yang saya selenggarakan, saya harus sehingga dengan adanya dua masalah yaitu adanya kurang stabilnya jaringan dan juga kurang adanya kuota yang mendukung itu menjadikan para peserta didik itu antusiasnya berkurang. Iya Bu. Oke, baik. Berarti dalam pelajaran sosiologi yang diambil Bu Una itu keikutsertaannya pesertanya tidak penuh begitu ya Bu? Iya Bu, tidak penuh. Bu Una daring. Iya Bu, daring. Menggunakan Google Meeting atau menggunakan apa Bu Una? Ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan Google Meet dan juga dibantu dengan media sosial lain seperti Google Classroom dan juga WhatsApp gitu. Oh, berarti Bu Una sebenarnya sudah menggunakan alternatif yang lain ya, ada WhatsApp, ada Google Meeting juga. Nah, baik. Kalau yang sudah Bu Una sampaikan tadi, anak-anak tidak mengikuti meeting karena kendala sinyal dan kendala kuota. Lalu apa yang sudah Bu Una lakukan untuk anak-anak yang terkendala tersebut? Langkah yang laksanakan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik yang mungkin jaringannya kurang stabil, sinyalnya kurang stabil, dan kuotanya juga tidak mendukung itu, saya memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam misalnya mengerjakan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang saya berikan baik melalui Google Meet maupun melalui Google Classroom seperti itu. Tapi masih minta tambahan waktu, lagi bisa minta tenggat waktu begitu ya? Iya Bu. Nah, berarti kalau kita sudah memberikan waktu, anak-anak ternyata masih juga meminta kelonggaran lagi, padahal itu sudah kesepakatan. Memang rasanya yang sudah disampaikan oleh Bu Una tentang kondisi siswa, apakah semua siswa seperti itu? Untuk semua siswa, saya rasa tidak seperti itu ya Bu. Jadi karena masing-masing kelas itu berbeda peserta didik, nah berikan waktu kepada anak tersebut untuk mengerjakan kuisis, untuk mengisi aktivitas pembelajaran yang telah saya laksanakan itu pada jam yang telah saya sepakati antara saya dengan peserta didik itu. Gitu Bu. Wah, bagus itu Bu. Sebenarnya apa yang sudah Bu Una lakukan itu sebenarnya sudah mengarah kepada apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak memang memiliki masing-masing kondisi berbeda-beda. Ada yang tadi Bu Una sampaikan kuotanya hanya kuota malam begitu ya? Iya Bu. Itu masa kita harus kayak kalong semuanya kuota malam. Nah, tetapi memang kondisi anak-anak kita seperti itu. Dan tadi yang sudah Bu Una sampaikan, Bu Una memberi kelonggaran waktu itu sudah sangat tepat. Nah, tetapi mungkin ada permasalahan lain. Apa Bu yang masih mengganjal? Kenapa Bu Una merasa ini harus segera diselesaikan? Ada permasalahan apa lagi? Tadi sudah diberikan kelonggaran waktu, tapi mungkin ada permasalahan lainnya sehingga Bu Una masih merasa PJJ-nya belum maksimal. Apalagi Bu Una masalahnya sih? Kalau masalah selain yang saya hadapi tadi itu ada beberapa masalah sebenarnya yang saya rasakan itu misalnya
kurangnya komunikasi antara peserta didik dengan guru gitu. Nah, jadi ketika saya sudah memberikan kesempatan dan kelonggaran waktu kepada para peserta didik tersebut, saya sudah berusaha untuk mencari nomor WhatsApp-nya, kemudian berusaha untuk mencari media sosialnya dengan tujuan agar bisa memberikan informasi, memberikan chat atau personal chat kepada siswa yang bersangkutan itu untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya yang memang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, Bu Una sudah pernah mencoba menghubungi siswa yang terlambat mengumpulkan, kemudian Bu Una mencari lewat nomor WhatsApp lewat temannya. Sudah pernah dihubungi sama Bu Una? Sudah. Dan bagaimana hasilnya? Beberapa siswa yang merespon mengatakan bahwa terima kasih ya Bu sudah mengingatkan saya atas penugasan yang sudah Ibu berikan, karena kemarin atau tadi saya jaringannya kurang stabil, jadi saya kurang tidak bisa mengecek Google Classroom yang kayak mengacuhkan saya gitu Bu. Pesan saya hanya di-read saja gitu Bu. Iya. Dan tadi dari apa yang sudah Bu Una lakukan, sudah mengingatkan, sudah melakukan segala upaya, apa yang belum Bu Una lakukan? Untuk permasalahan yang Bu Una sampaikan tadi, kemudian apa yang sudah Bu Una lakukan di sini, selanjutnya bagaimana proses pembelajaran sosiologi di kelas Bu Una? Apakah sudah ada peningkatan atau masih perlu adanya sesuatu yang harus dilakukan oleh Bu Una? Coba Bu Una ceritakan kembali bagaimana sekarang kondisi pembelajaran di Bu Una dan apa yang masih kurang atau apa yang harus ditumbuhkan. Misalnya dari segi siswanya, keikutsertaan, coba Bu Una. Baik. Jadi terdapat beberapa kelas yang memang di situ sudah terdapat antusias dan respon yang baik antara saya sebagai guru dengan beberapa peserta didik di kelas tersebut. Nah, berarti itu Bu Una sudah keren sekali melakukannya. Cuma permasalahannya di sini belum semuanya terlibat, gitu ya? Iya Bu, belum semuanya terlibat. Tapi luar biasa apa yang sudah dilakukan Bu Una dari awal sampai sekarang, kemudian siswa terlibat semuanya, baik dalam kegiatan daring maupun aktivitas yang lain. Itu luar biasa sekali Bu. Sosiologi di mana sebagian orang menganggap bahwa itu mata pelajaran yang menghafal, membosankan seperti itu. Tapi Bu Una sudah berhasil membawa anak-anak tidak canggung, tidak malu untuk menyampaikan gagasan. Itu luar biasa. Nah, berarti permasalahannya sekarang adalah bagaimana supaya semua peserta didik jadi bisa untuk mengikuti, berpartisipasi secara aktif. Betul sekali, menjadi terlibat. Iya, terlibat semua. Oke, kira-kira apa ya Bu Una supaya mereka terlibat? Jadi berdasarkan hal-hal apa yang telah saya pikirkan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan itu tidak semuanya itu jadi masalah dari peserta didik gitu ya Bu. Jadi mungkin dari sisi gurunya itu harus benar-benar bisa mengembangkan tentang bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, kemudian yang tidak membosankan bagi para peserta didik. Bu Una, tadi Bu Una sudah menyampaikan dari awal tentang kondisi di kelas Bu Una, permasalahannya apa, kemudian Bu Una sudah menjelaskan sebenarnya yang sudah dilakukan dan kondisinya saat ini. Nah, sekarang kira-kira apa rencana Bu Una ke depannya? Baik, jadi seperti ini Bu, rencana yang ingin saya laksanakan untuk bagaimana caranya bisa mengatasi atau menjadi solusi jalan keluar terhadap permasalahan yang sudah saya alami tadi. Yang pertama itu mungkin bisa dari saya itu membuat media pembelajaran yang tidak memberatkan bagi siswa. Itu harus
membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu sebelum membuat bimbingan tersebut, yaitu untuk menentukan waktu-waktu yang luang bagi saya dan peserta didik untuk bisa melangsungkan tambahan bimbingan belajar tentang materi-materi sosiologi mungkin yang belum bisa dimengerti oleh peserta didik, dan juga memberikan materi-materi bagi siswa-siswi yang merasa ketinggalan pada saat kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal karena terkendala jaringan maupun terkendala kuota. Seperti itu, Bu. Ya. Wah, luar biasa Bu Una. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Bu Una ada 2 rencana. Yang pertama rencananya yang sudah saya catat, yaitu Bu Una akan membuat media pembelajaran yang kreatif, interaktif tentunya ya Bu. Dan itu bisa dibuat oleh siswa sendiri, kemudian tidak memberatkan, bisa dipakai di rumah, juga bisa digunakan ketika pembelajaran bersama guru. Iya, betul. Luar biasa Bu. Itu kalau dalam model pembelajaran namanya adalah media pembelajaran ekomedia. Iya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Ibu ingin melakukan kesepakatan kelas, betul? Iya. Ya, kesepakatan kelas untuk diadakan bimbingan sosiologi khususnya di luar jam pelajaran. Iya. Luar biasa Bu. Ini berarti Bu Una sudah menyisihkan waktu, dan tentunya ini waktu yang disepakati adalah waktu yang tidak memberatkan keduanya. Iya, betul. Wah, keren sekali Bu Una. Kalau ini berhasil, pasti pembelajaran sosiologi akan luar biasa. Iya, insya Allah. Luar biasa apa yang sudah Bu Una sampaikan tadi tentang rencana aksi. Nah, dalam perjalanannya Bu Una kira-kira siapa ajak untuk memperkuat komitmen yang sudah Bu Una sampaikan tadi? Oke, baik. Jadi orang yang bisa mungkin membantu saya dalam melaksanakan komitmen tentang untuk menguatkan apa yang solusi atau cara yang saya gunakan tadi itu, saya ingin mengambil para peserta didik yang aktif di dalam kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti kan sudah kelihatan gitu ya Bu, nanti di dalam setiap pembelajaran itu setiap saya tanya kemudian ada siswa-siswi yang aktif. Nah, itu kadang-kadang cuma hanya itu saja yang aktif gitu loh Bu. Nah, nanti saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak yang aktif di setiap pelaksanaan pembelajaran itu untuk ayo teman-temanku semuanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi bersama Bu Una gitu. Mengajak gitu ya? Mengajak gitu, mengajak. Karena biasanya ketika anak, apalagi anak SMA itu ketika diajak oleh temannya sendiri itu mempunyai kayak motivasinya tinggi daripada diajak oleh guru gitu loh Bu. Iya, diajak oleh guru. Karena dengan misalnya teman itu nanti bisa disambi dengan hal-hal yang mungkin di luar materi pembelajaran itu, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu hal dasar, suatu hal yang bisa memberikan motivasi, memberikan gairah siswa untuk bagaimana sih caranya untuk bisa mengikuti pembelajaran sosiologi agar tidak membosankan. Dari teman. Iya, dari teman. Betul sekali. Oke Bu Una, berarti sudah mantap sekali. Bu Una sudah punya rencana aksi, dan Bu Una juga sudah punya komitmen, tanggung jawab untuk berkomitmen menyelesaikan rencana aksinya, yaitu kalau saya boleh simpulkan tadi dengan mengajak berkolaborasi dengan siswa ya Bu. Iya Bu. Betul Bu. Wah, saya setuju sekali. Semoga ini bisa berhasil ya Bu Una, karena siswa memang dekat dengan teman-temannya begitu. Semoga kegiatan pembelajaran sosiologi berhasil. Iya. Terima kasih kepada Bu Ruri sebagai teman curhat saya untuk ketika saya menyampaikan permasalahan yang saya rasakan dalam kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran, dan memberikan bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar untuk berusaha bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang telah saya rasakan.
Sama-sama Bu Una, semoga setelah berdiskusi panjang hari ini Ibu menemukan satu solusi yang sebenarnya itu Bu Una sendiri yang menemukan, bukan saya hanya memberikan pertanyaan kepada Bu Una, tapi Bu Una luar biasa. Bu Una sudah luar biasa mempersiapkan peserta didik dengan baik dan memiliki ide-ide gagasan. Nah itu tadi, Ibu punya potensi, punya ide, punya gagasan yang sangat brilian. Saya hanya mengarahkannya. Dan semoga pembelajaran sosiologi bisa berhasil dengan baik, siswanya sukses, bu gurunya sukses juga. Amin. Oke, terima kasih Bu Una. Sampai bertemu kembali. Hari ini ada jam, mohon maaf. Yuk kita kembali lagi ke ruang guru. Ya, siap. Ya, mari Bu Una.